Makanya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah absen nanam cabai besar. Walaupun ada keriting mungkin di lahan yang sebelah sana atau gimana tuh, tapi untuk cabai besar saya pasti setiap tahun selalu nanam. Jika sama-sama produksinya maksimal itu tetap banyak di cabai besar. Harga lebih murah bukan berarti kalah, perawatan lebih susah bukan berarti menyerah. Karena di balik tanam cabai besar ada potensi hasil yang tak kalah besar. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Di bulan Ramadan kali ini kita berkunjung ke lahan cabai besar Matador dan Cosmos 29 milik Mas Nero di Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 15 tahun bertani cabai, ia tak pernah absen menanam cabai besar di setiap musim. Seperti apa tantangan yang dihadapi dalam proses budidaya dan seberapa besar potensi hasilnya? Simak cerita selengkapnya. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Kali ini kita sedang berada di lahan cabai besar, tepatnya di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, ini di belakang kita atau di depan ini ada beberapa jenis cabai besar dan ditumpang sarikan dengan cabai rawit. Nah, tentunya ini menjadi lumrah di Temanggung ini, dan di sini memang sebetulnya sentranya cabai besar sebetulnya ya. Hanya memang kebetulan biasanya petani menyisipkan cabai rawit di sini. Nah, apa uniknya dan seberapa besar potensinya? Sekarang kita sudah ketemu sama salah satu petani, hitungannya petani milenial ini, karena masih muda dan ini udah lama pengalamannya ya bos ya. Walaupun masih muda, tapi ini pengalaman bertaninya ini kita anggap sudah sangat senior lah, cukup senior bagi para petani. Oke, langsung kita sapa aja ya. Halo Mas Nero. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya lagi puasanya lagi. Alhamdulillah ya lancar Mas. Lancar ya. Lancar. Ya ngantuk-ngantuk sedikit lah lancar. Ngantuk-ngantuk. Jadi walaupun puasa tetap kelahan ya. Kelahan Mas. Karena sudah gimana ya? Mungkin malah kalau di rumah itu jenuh Mas. Jenuh. Pengennya itu kelahan terus toh. Lihat tanamannya perkembangannya kayak gimana toh. Apalagi panen kayak gini ya Mas. Ya, alhamdulillah udah petikan keempat Mas. Udah petik keempat. Keempat. Ya? Tadi kan aku bilang di awal ya Mas Nero, sebetulnya seberapa besar sih potensi cabai besar di area sini, dan yang pengalaman jenengan itu bisa berapa banyak petani menanam cabai besar? Kalau dulu itu Mas, dulu itu tanaman pertama di sini itu cabai besar. Belum pernah ada yang nanam cabai keriting, cabai ini yang rawit itu toh. Terus berkembangnya ke sini itu penanaman cabai besar itu semakin sedikit, mungkin karena faktor virus, dari sulitnya penanaman, dari ketidaktahanannya terhadap hama. Potensi penanaman cabai besar menjadi lebih sedikit ya, mungkin karena harapan petani ya kalau mau pindah lagi ke cabai besar banyak itu ya mungkin yang sudah tahan virus, mungkin yang sudah tahan layu, tahan busuk batang itu juga. Kalau persentase penanaman di sini masih paling enggak ya masih 40% lah Mas, penanaman cabai besar. 40% dari total petani. Dari total petani. Berarti 60% nanam apa mereka? 60% itu yang 50% mungkin di cabai keriting, yang 10% di cabai rawit Mas. Oh gitu. Tapi setiap petani pasti punya cabai rawit tumpang sari seperti ini tuh. Oh, pasti di tengahnya ada cabai rawit ya. Itu jagani Mas, kalau bahasa Jawa itu jagani. Pengalaman jenengan itu mulai bertani itu mulai dari kapan? Nah, ini supaya memperkuat kembali nih ya, supaya memperkuat apa ya, pengalaman lah ini. Mulai dari kapan dan berawal dari apa? Nah, kalau soal pengalaman itu Mas, wah jauh Mas. Pokoknya sudah lama banget pengalaman tanam cabai itu toh. Tapi karena untuk ilmu ini itu kayaknya setiap tahun terus belajar terus. Kadang setiap kita kan sama teman atau sama tetangga atau mungkin dari beda wilayah itu toh. Saya itu tanam cabai itu sekitar umur 20 tahunan lah Mas. Tapi itu kan dulu sekedar membantu orang tua gitu. Mungkin kalau yang langsung di saya sendiri yang megang
untuk perawatan, untuk semuanya itu ya di umur 25. Umur 25. 25. Berarti 5 tahun itu mengabdi ya. Nah, boleh Mengabdi dikatakan begitu dengan Mas. orang tua. Nah, Umur 25 sampai sekarang berapa tahun berarti sekarang ini? sekarang itu sekitar 35. Sekarang 35. Nah, Berarti 10 tahun ini udah benar-benar pure petani ya. pure petani Mas. Wah, oke, menarik. Dulu pas pertama kali nanam itu langsung cabai besar apa gimana, Mas? Dulu pertama kali nanam itu cabai besar Mas. Mm-mm. Langsung cabai besar. Makanya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah absen nanam cabai besar. Walaupun ada keriting mungkin di lahan yang sebelah sana atau gimana tuh, tapi untuk cabai besar saya pasti setiap tahun selalu nanam. Kenapa alasan memilih cabai besar, Mas Nero? Mungkin gimana ya Mas, faktor kepuasan mungkin pertama atau karena mungkin sudah jatuh hati sama cabai besar. Kedua mungkin jika sama-sama produksinya maksimal itu tetap banyak di cabai besar. Tenaga kerja untuk petiknya juga mungkin lebih bisa di efisien kan. Misalnya ini dari populasi tanaman 5.000 berapa itu ya, 5.500 atau itu nek misalnya petik cabai besar sama cabai keriting itu selisih tenaga kerjanya mungkin paling enggak sampai 60%. Penanamannya lebih cenderung sama, misalnya 4 hari sekali ya 4 hari sekali. Cuma kan lebih cepat Mas, petik misalnya sama-sama misalnya dapat 1 kintal gitu toh. Itu perbandingannya tenaga kerjanya kan bisa cabai keriting itu 6 orang, cabai besar mungkin 2 orang saja sudah bisa Mas. Oh, berarti nutupnya itu dari ini ya, dari tonase atau? Dari tonase, mungkin dari biaya untuk tenaga kerjanya lebih sedikit gitu toh. Untuk petiknya lah kasarnya. Petiknya lebih cepat ya soalnya. Kalau cabai besar ini kan biasanya di pasaran itu Mas Nero, itu pasti harganya selalu di bawah rawit, keriting atau keriting ya. Dan biasanya cabai besar itu paling di bawah ya harganya. Nah, ini ngaruh nggak sih dengan teknis budidaya atau dengan pendapatan yang dihasilkan gitu? Ya sebenarnya gini Mas, ngaruh Mas. Untuk ngaruh tuh. Cuma kan gini, misalnya pas kita nanam cabai besar itu kan bisa ditumpang sari sama ini Mas. Sama bisa diakali ini tuh. Mas misal pas panenannya maksimal, sebenarnya misalnya ketulung di harga yang enggak terlalu tinggi, cuma paling enggak ya di atas 20 sedikit lah, itu sudah masuk. Nah, tapi yang jadi catatan kan harus maksimal. Kalau nggak maksimal kan untuk sekarang kan sulit Mas nanam cabai besar tuh. Makanya banyak yang sudah mulai beralih kadang ke rawit, ke keriting itu kan karena itu saking sulit. Mungkin lemah banget di virus. Berarti bisa dikatakan sebenarnya tingkat kesulitan budidaya cabai besar ini lebih sulit daripada rawit dan keriting. Iya. Gitu ya Mas? Lebih sulit Mas. Nah untuk biaya perawatan, termasuk mungkin di perawatan pengobatan itu biayanya lebih double Mas. Itu yang jadi masalah petani, kemungkinan di sini jadi agak sedikit yang nanam cabai besar gitu. Berarti mulai bergeser ya. Cuma ya orang-orang yang misalnya dari dulu yang udah nanam cabai besar tetap nanam. Tapi kan misalnya dari lahannya yang sekian persen gitu kan turun, misalnya dari 100% mungkin ke cuma 40% gitu tuh. Yang lain ini ditanami rawit, keriting. Oke, menarik ini. Terus ada lagi nih, kemarin juga kita bahas di video sebelumnya. Ini kemarin di Batang ada petani cabai besar, dia nanam 10 hektar. Dia tuh spesialis cabai besar. Nah, ada istilah gini Mas Nero, kalau petani udah nanam cabai besar, kemarin juga kita bahas, itu pasti lolos maksudnya lolos itu lulus ya. Lulus dan lebih mudah kalau nanam rawit dan keriting, karena tingkat kesulitan cabai besar ini jauh lebih sulit di antara kedua jenis itu. Bener gak kalau yang jenengan rasain? Gimana ya Mas? Mungkin karena dari wilayah yang endemik mungkin seperti itu Mas. Saya nggak, misalnya nggak maidu lah cara bahasa Jawanya. Wilayah yang endemik itu memang mungkin misalnya dari HC ke keriting itu mungkin lebih mudah
cara mudah. perawatannya tuh, apalagi ke rawit gitu. Oke, berarti benar ya. Benar Mas, nah, seperti itu Mas. Oke. Ya, berarti ya Mas Nero ketika pengalamannya nanam cabai besar, nah ketika nanam rawit atau keriting ini nanti tantangannya merutinkan lebih mudah gitu ya. Ya bukannya mudah, cuma mungkin lebih mudah timbang cabai besar. Oh. Kenyataannya wong cabai keriting pun juga susah Mas. Iya. Dibilang ini mudah, wah itu wis sudah nganu toh. Tapi di sini ya kebanyakan nanam cabai keriting ya juga susah, tapi perawatannya mungkin lebih mudah timbang cabai besar gitu. Oke, menarik. Berarti itu kan kalau bagi pemula mungkin ya tetap sulit ya keriting ataupun rawit juga ya. Kita pengen bahas tentang cara budidaya di lahan jenengan ini, mulai dari olah lahan sampai panen ya Mas ya. Ya. Oke, sebelumnya tadi disclaimer dulu di awal. Ini kecamatannya masuknya ke Tlogomulyo ya. Tlogomulyo, Kelurahan Pagersari. Untuk dusunnya Teseh Mas. Dusun Teseh, Kelurahan Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Dan ketinggian di sini kurang lebih 900 sampai 1000 mdpl ya Mas. 1100 berapa lah gitu tuh. Ya kurang lebih lah, kita bulatkan 1000 mdpl lah, ya. 1100 mdpl gitu ya Bos. Jadi supaya nanti bagi para bose yang nanam di dataran rendah ini mungkin agak beda ya cara budidayanya. Jadi ini sangat rekomendasi jika para bose ini punya lahan di ketinggian minimal 900 ke atas. Itu mungkin hampir sama. Nah, tadi kan kita pengen tahu tentang teknis budidaya yang dilakukan jenengan di lahan ini. Mungkin sebelum ke situ, ini lahan populasinya berapa ribu batang Mas? Dan luasnya berapa kira-kira? Ini nek populasinya di 5.500. Kalau luas lahannya ya sekitar 1.800-an Mas. Oke. 1.800 meter. 1.800 meter. Ya. Dan jenis cabai yang ditanam ini varietasnya apa aja yang besarnya? Nek dari dulu itu, ini jujur ya Mas, ini bukan saya fanatik dengan satu merek enggak. Cuma nek dari dulu itu saya memang suka banget dengan produk-produk kapal terbang. Dulu kalau dulu banget itu nanamnya kan pasti jet terus Mas. Pasar yang sangat minat jet tuh mungkin dari kualitas gitu tuh. Nah, nek kalau untuk sekarang ini saya nanamnya Cosmos sama Matador. Cosmos sama Matador, yang baru ya? Yang baru itu ya? Ya nggak banyak Mas, cuma coba sekitar 500 atau 600 tanaman yang Matador itu tuh. Oke, memang Matador juga kalau barangnya sih belum banyak juga. Kita masih proses demplot lah, pengenalan ke tingkat petani. Oke, Mas Nero, sebelum lebih lanjut, saya pengen tahu dulu tentang alasan jenengan kenapa memakai varietas Cosmos 29 dan Matador, Mas. Mungkin kalau Cosmosnya dulu ya Mas. Nek dari Cosmos itu kalau sama-sama pas tanamannya maksimal itu dibandingkan cabai besar yang lain-lainnya itu tonasinya jauh Mas. Jauh banget. Mungkin karena saya suka dari Cosmos itu mungkin dari tonase nih Mas. Tonasenya dapat. Kalau dari Matador kan saya kan mikirnya jaga-jaga Mas. Kemungkinan kan ya nek petani-petani itu berdoanya ya nanemi udah terus toh. Cuma kan karena mungkin endemik virusnya mungkin nanti kalau sudah parah dan kita belum pernah mencoba mungkin benih yang baru kan bingung toh. Nah, sekarang ini saya mencoba itu sedikit Matador. Oke, berarti buat jaga-jaga bila mana nanti virus ini sudah endemik di sini ya, Mas. Tapi sebelumnya emang udah endemik oh belum sih Mas sebetulnya di sini? Kalau di sini itu lucu Mas, dikatakan endemik ya belum. Tapi kalau dikatakan belum ya mungkin agak sedikit endemik. Kadang tahun ini mungkin dikatakan tahun ini lumayan Mas, lumayan virus bulinya enggak terlalu banyak tuh. Cuma tahun kemarin kan parah Mas. Parah tahun kemarin. Tahun lebih parah ya. Parah. Kalau musim terang gimana? Lebih parah nggak? Kalau musim terang di sini nggak berani tanam Mas. Oh gitu. Oh bakal ya. Di sini kan mungkin wilayah Temanggung khususnya yang wilayah Tlogomulyo ini tuh. Itu tanamannya itu mungkin 1 tahun 1 musim.
Oh, oke. Satu tahun satu musim itu di bulan apa? Itu kalau mulai penanaman mungkin di bulan November lah, November tanggal-tanggal 10-an lah Mas. Sini udah mulai tanam tuh. Tanggal 10-an November. November Itu mulai penanaman pertama mulai kali ya, penanaman. Mas. Dan itu berlanjut sampai sekarang kan bulan Februari ini pas masa petik. Berarti serentak ya ini ya hitungannya. Nek sini serentak Mas. Cuma kan nek cabai kosmos sama cabai keriting ini kan beda Mas. Panen nih pasca panennya. Ini 92 hari itu mulai petik. Sudah mulai petik. Nek Lombok keriting itu kan mungkin di usia 100 lebih. Untuk lebih lanjut di awal saya pengen tahu dari mulai olah lahan, mulai buat bedengan, itu dibuat berapa senti atau meter lebar atau tingginya, kemudian bagaimana cara mencangkul dan pencampuran pupuk dasar. Mulai dari situ dulu Mas Heru, monggo.